Israel dan Palestina adalah dua saudara yang berebut warisan. Nah, sekarang mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki episode yang ke-124. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang Nabi Ishak, kelahirannya serta cara-cara Nabi Ishak beribadah. Nah, Nabi Ishak ini memiliki istri, yang bernama Ribka. Nah, Ribka ini penduduk dari negeri waktu itu yang disebut Mesopotamia Utara, yang sekarang yang kita kenal sekarang berada di sekitar wilayah Turki dan Suriah. Nah, setelah 20 tahun berumah tangga, Nabi Ishak dan Ribka ini, kemudian Ribka ini mengandung. Nah, ternyata di dalam kandungannya ini, di dalam kandungan Ribka, istrinya Ishak ini, terdapat dua anak kembar. Yang menurut riwayat pada waktu itu, anak kembarnya itu katanya di dalam perut itu sudah sering bergerak, seakan-akan mereka itu berdua saling berkelahi katanya. Nah, kemudian Ribka memohon kepada Allah memberi petunjuk apa yang terjadi di dalam kandungannya ini. Nah, oleh sebab itu Allah memberikan petunjuk kepada Ribka. Nah, Allah mengatakan bahwa dua bangsa yang ada di dalam kandungan Ribka ini adalah dua suku bangsa yang akan lahir dari rahimmu. Nah, suku bangsa yang satu nanti akan mendominasi, akan lebih kuat daripada suku bangsa yang lainnya. Nah, sedangkan anak yang tertua lahir, yang duluan lahir, nanti kata Allah, anak yang tertua itu akan menjadi hamba daripada anak yang muda, yang terakhir lahirnya. Nah, ini yang diinformasikan Allah, dan informasi ini dapat kita lihat di di kitab Kejadian 25 di ayat 23. Nah, kemudian setelah sekian lama hamil, nah Ribka ini kemudian melahirkan. Nah, lahirlah yang pertama, yang biasa kita kenal dengan lahirlah yang pertama, anak sulung. Nah, anak sulung ini yang lahir pertama ini diberi nama Esau. Kenapa diberi nama Esau? Karena katanya badannya berbulu, ditumbuhi bulu gitu, bukan mulus seperti bayi yang sepertinya lahir. Nah, kemudian disusul oleh anak kedua. Anak kedua ini katanya lahir sambil memegang tumit daripada kakaknya ini, Esau. Nah, oleh sebab itulah anak ini disebutlah namanya sebagai Yakob. Nah, ini anak yang tertua. Nah, setelah dewasa keduanya, setelah mulai besar, itu ayahnya atas saran Nabi Ishak alaihissalam itu mengatakan, cobalah kamu berdua ini, cobalah hak anak yang tertua ini hak sulungnya ini diberikanlah kepada Yakob. Nah, karena apa? Karena atas permintaan daripada Yakob dan istrinya. Nah, kita di dalam riwayat bahwa Nabi Ishak ini menyayangi Esau, sedangkan Ribka ibunya menyayangi anaknya yang adiknya, yaitu Yakob. Nah, atas saran Nabi Ishak, kalau gitu ya udah, hak kesulungan pada waktu itu kebiasaannya itu hak kesulungan ini adalah hak anak yang tertua untuk mendominasi, untuk mengambil menerima warisan atau menerima ilmu-ilmu yang diturunkan. Nah, ini biasanya diberikan kepada anak yang sulung. Nah, oleh sebab itu Nabi Ishak mengatakan, cobalah anak yang sulung ini kasihkan kepada Yakob. Nah, oleh sebab itu berdua ini berjanji. Nah, dia dua beradik ini berjanji, Esau sama Yakob, bahwa Yakoblah dianggap hak anak yang sulung menjadi hak sulung, hak yang pertama,
sedangkan Esau menjadi hak yang kedua, menjadi dianggap sebagai adik lah gitu. Nah, ini hak sulungnya diambil gitu. Nah, ketika Palestina, ketika negeri Kanaan ini di tempat mereka tinggal ini dilanda kelaparan, nah Ishak dan keluarganya ini pindah tempat yang namanya Berseba. Di dalam Alkitab itu Berseba, kalau sekarang ini Berseba itu berdasarkan sejarah, nah sekarang ini letaknya di Gurun Nejeb, di tempat daerah yang subur, yang sekarang ada kota sekarang berada di wilayah Israel, di Gurun Nejeb. Nah, kita kan sering mendengar tuh Gurun Nejeb. Nah, pindahlah dia dari Yerusalem. Nah, dalam kesempatan inilah Allah berfirman kepada Nabi Ishak, bahwa nanti Allah akan selalu bersama Nabi Ishak. Allah akan menyertai Nabi Ishak, dan Allah berjanji juga akan memberikan seluruh negeri Kanaan itu. Ya, disebut Kanaan waktu itu, yang sekarang meliputi keseluruhan Palestina dan Israel itu namanya negeri Kanaan. Itu nanti itu akan diberikan kepada Ishak. Nah, ini janji Allah di dalam Alkitab bahwa negeri Kanaan ini akan diberikan kepada Ishak. Nah, setelah itu lama-kelamaan Nabi Ishak kan menjadi tua. Nah, ketika Nabi Ishak menjadi tua, umurnya sudah tua, nah Nabi Ishak ini matanya sudah mulai rabun, matanya sudah tidak dapat melihat. Nah, dia hanya bisa merasakan atau mencium bau gitu kan. Nah, ini Nabi Ishak ini memanggil anaknya Esau. Esau, aku masih menganggap kamu adalah putra sulung. Oleh sebab itu nanti aku akan memberikan hak-hak kepada kamu. Nah, tapi syaratnya satu, kamu pergi berburu. Nanti tolong masakkan aku. Nah, hasil buruan itu, makanan itu, masakkan, kasihkan ke aku, kata Nabi Ishak. Nah, istri Nabi Ishak ini mendengar apa yang dibicarakan oleh Nabi Ishak. Nah, oleh sebab itu dia merasa tidak enak, karena dia kan menyayangi Yakob. Nah, dan juga Yakob sudah dinobatkan sebagai anak yang sulung, anak yang tertua. Nah, kemudian dia mengatakan kepada Yakob, Yakob, lebih baik sebelum kakak kamu pulang, kamulah yang cari binatang, cari makanan, kau sembelih dan kau masak, kau serahkan kepada ayahmu. Nah, Nabi Yakob ya sebenarnya nggak mau, tapi kata ibunya, semua kesalahan-kesalahan ini, kalaupun kita bohong, aku yang menanggungnya. Nah, akhirnya Yakob menuruti permintaan itu. Nah, dimasaklah makanan, diantarkannya lah kepada Ishak. Ishak kan matanya buta, tidak nampak. Nah, Ishak menanya, ini siapa? Ini Esau. Loh, suaranya kok kayak Yakob? Enggak, aku Esau, katanya kan. Nah, Yakob ini dipakaikan baju baju miliknya Esau. Nah, sedangkan di lehernya, di pipi-pipinya ditempelkan, diusapkan bulu-bulu kambing itu, gitu kan. Nah, ketika Yakob mendekati Nabi Ishak, nah Nabi Ishak mencium bau Esau. Nah, oleh sebab itu dia yakin bahwa yang datang ini Esau. Nah, makanlah dia apa-apa yang dipersembahkan oleh Yakob. Nah, setelah itu maka ayah Yakob, Nabi Ishak pun menyatakan bahwa kepada kamulah ini semuanya aku berikan. Jadi Kanaan ini, tanah-tanah yang subur ini aku berikan kepada kau. Nah, kaulah yang berhak atas tanah-tanah ini. Nah, ini ceritanya, yang tanah yang dijanjikan Allah tadi diberikan kepada Ishak, sekarang diberikan kepada Yakob. Nah, kemudian setelah itu baru Esau pulang dari berburu.
Nah, ketika dia menghadap ayahnya, loh, ayahnya mengatakan, bukankah tadi kan sudah aku berikan kepadamu? Oh, bukan ayah, itu bukan, itu adalah adik aku. Oh, ternyata aku sudah memberikan hak-hak itu untuk hak pengelolaan aset itu kepada Yakob. Sekarang kau terimalah. Itu adalah hak daripada Yakob, dan kau tetaplah berburu, kau tetaplah mengusahakan dengan apa pekerjaanmu. Kau carilah pedang segala macam. Nah, kau hiduplah dengan itu. Biarlah Yakob yang menguasai properti tanah Kanaan ini. Nah, jadi di sini inilah yang cerita dari awalnya. Jadi Esau, saudara dari Yakob ini, tidak mendapat hak kesulungannya, tidak mendapat hak properti menggunakan asetnya, sedangkan Nabi Yakob inilah yang mendapat, sedangkan Yakob belum menjadi nabi pada waktu itu, mendapat hak kesulungannya. Nah, kedua beradik ini sudah mulai hubungannya tidak enak. Nah, sehingga apa? Sehingga Esau berhijrahlah. Esau menetaplah di kota yang namanya Seir, atau sering disebut Edom. Di sana mereka berkembang biak, beranak pinak, anak keturunan Esau ini. Nah, kota Seir inilah yang sekarang kalau kita kenal, ini berada di sepanjang perbatasan Israel dan Yordania. Nah, disinilah mereka berkembang di daerah-daerah yang pada waktu itu disebut namanya Seir atau Edom. Nah, jadi ada dua keluarga yang berasal dari dua beradik ini kan. Nah, satu Yakob, dan yang satu abangnya adalah Esau. Nah, dua inilah yang kemudian berkembang menjadi bangsa yang besar. Sebagaimana yang dijanjikan Allah di Kejadian kitab 25 ayat 23 itu. Nah, sekarang kita sudah paham, berarti ada dua beradik. Satu Yakob dan satu Esau. Nah, Yakob inilah yang nanti akan menjadi nabi, yang bangsanya menjadi besar, yang kemudian melahirkan bangsa Israel. Nah, sedangkan Esau anak cucunya inilah yang kita kenal dengan sisa-sisa yang ada sekarang, yang mendiami daerah yang disebut dengan orang atau bangsa Palestina. Nah, awalnya dua ini berbahasa yang sama, berbahasa Ibrani. Tapi karena keturunan Esau ini tadinya sudah berasimilasi, terutama sejak invasi Islam ke Yerusalem, ke Israel, ke Palestina pada waktu itu sejarahnya. Nah, mereka ini sudah meninggalkan bahasa Ibrani, tapi mulai mengarabisasi. Dia menggunakan kehidupan dan cara orang Arab, karena Arab Islam pada waktu itu masuk dan mendominasi kota Palestina. Nah, dua inilah yang sekarang yang saling mengklaim daerah, di mana bangsa Palestina ini menganggap itu adalah wilayahnya yang sejak dari dulu dia tinggal, sedangkan bangsa Israel menganggap bahwa tanah-tanah di situ seluruhnya itu adalah hadiah dari Tuhan untuk Nabi Ishak, tanah Kanaan itu. Nah, sedangkan Nabi Ishak memberikan hak pengelolaan aset itu kepada Yakob yang sebagai cikal bakal daripada bangsa Israel. Nah, inilah gambaran-gambaran sehingga yang terjadi hari ini, sampai hari ini pun setelah mengalami sejarah yang panjang, hari ini kita saksikan bahwa bangsa Israel dan bangsa Palestina ini saling berperang. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, jadi secara filosofisnya sebenarnya ini adalah dua bangsa yang asalnya adalah dari dua orang kakak beradik, yang satu Esau, yang satu Yakob, ini yang kemudian saling bersengketa. Nah, mudah-mudahan ini mendapat jadi wawasan kita dalam menilai apa yang terjadi di balik itu antara Israel dan Palestina. Saya kira demikian.
Semoga dapat dipahami. Nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.